Perkenalkan, nama saya Sulis Fauzia. Perkenalkan, nama saya Cindy. Perkenalkan, nama saya Rahma Zakia. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tekanan osmosis. Sebelum ke praktikumnya, yuk kita bahas dulu materinya. Apa sih yang dimaksud dengan tekanan osmotik? Bagaimana proses terjadinya? Yuk dengar penjelasannya bersama. Osmosis adalah peristiwa difusi atau perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeable yang hanya dapat tembus oleh pelarut tersebut. Jadi, molekul pelarut akan melewati membran semi-permeable dari larutan yang konsentrasinya rendah menuju larutan yang lebih pekat. Perpindahan ini akan terus terjadi hingga tercapainya kesetimbangan. Sistem osmosis dikenal larutan hipertonik, larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut tinggi. Larutan hipotonik, larutan dengan konsentrasi terlarut rendah. Dan larutan isotonik, dua larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut sama. Nah, dalam proses osmosis, molekul pelarut perpindahan dari larutan yang konsentrasinya rendah menuju larutan yang lebih pekat. Berarti molekul pelarut berpindah dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik. Apa yang dimaksud dengan tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan lebih pekat saat osmosis terjadi. Tekanan osmotik ini akan mempertahankan keseimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murni yang dipisahkan oleh membran semi-permeable. Dengan kata lain, tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmotik. Tekanan osmotik ini merupakan salah satu sifat koligatif larutan. Nah, setelah pembahasan materinya, yuk langsung aja kita praktekin tekanan osmotik pada kentang. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu di sini ada penggaris untuk mengukur 2 buah kentang yang masing-masing ukurannya 5 cm, ada air garam dan air putih biasa. Cara pengerjaannya yaitu masukkan salah satu kentang ke dalam air biasa dan yang satunya lagi ke dalam air garam. Lalu tunggu sampai 20 menit. Setelah direndam selama 20 menit, kentang yang direndam pada air biasa teksturnya menjadi keras. Panjangnya juga berubah menjadi 5,1 cm. Sedangkan kentang yang direndam pada air garam teksturnya menjadi lunak dan panjangnya menyusut menjadi 4,5 cm. Dari praktikum yang kita lakukan tadi, ada perbedaan pada kentang yang dicelupkan di air biasa dan kentang yang dicelupkan di air garam. Nah, mengapa bisa seperti itu? Yuk simak pembahasannya. Penjelasannya seperti ini ya teman-teman. Seperti yang telah kita singgung sedikit di awal tentang tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah perpindahan air dari larutan hipotonis atau lebih rendah ke larutan hipertonis atau lebih tinggi melalui membran semi-permeable. Kejadian ini terjadi pada kentang yang direndam air garam. Perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel kentang yang bersifat hipotonis kemudian keluar menuju larutan yang bersifat hipertonis sehingga terjadi perubahan. Sedangkan pada kentang yang direndam oleh air biasa, secara perpindahan osmosis terjadi dari sel-sel kentang yang bersifat hipotonis kemudian keluar menuju larutan yang bersifat hipertonis. Mengingat larutan pada kentang lebih pekat dari air suling, masuklah air suling ke dalam sel kentang. Akibatnya, masuknya air pada sel kentang membuat sel dalam keadaan tekanan tertinggi. Ini menyebabkan kentang menjadi lebih keras. Alasan ini juga yang membuat kentang menjadi lebih panjang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.